Oh iya Mas, kenapa kok beberapa penampilan di luar kok tidak sama Bopo Bro? Tanggal 29 Oktober kemarin kok saya ketemu sama Mas Bro, tapi saya bawa Mas Kiki. Itu sejatinya Mas Bro tuh sudah bilang, Mas, salam budaya buat teman-teman semua, sedulur seni dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu, rezekinya lancar, sing mulai bojo, udah mulai bojo, sing di pacar udah mulai pacar, dan lain-lain. Ini gini, saya mau sedikit klarifikasi tentang komentar teman-teman. Kenapa kok? Wes banyak sih. Ini nanti perwakilan dari beberapa pertanyaan ada di HP saya. Nanti akan saya bacakan. Biar gak kepo lagi gitu loh. Jadi ya langsung aja ya soal pertama ya. Jadi gini, ada yang tanya dari salah satu fans atau teman-teman sedulur seni, Mas kenapa di Samboyo Putra kok bareng, tapi di Rogo kok nggak bareng? Ya ini ya unik pertanyaannya. Jadi gini, kalau di Samboyo itu wayangnya itu atau anggotanya itu sangat minim. Jadi semua rata-rata double. Kayak saya, Mas Kecil, Mas Amir itu rata-rata langsung pindah ke barongan kayak gitu. Cuman kalau di Rogo Samboyo itu pembarunya sudah banyak dan rata-rata pemainnya Rogo Samboyo itu semua bisa bareng. Jadi kadang kan sip-sipan, kadang giliran kayak gitu. Tapi yang lebih utama, kalau memang ada benernya juga. Kalau pembarong dikhususkan untuk bareng, itu nanti tenaganya bisa maksimal. Nah, kecuali kalau mereka sudah berperan di awal seperti ngepang atau nyeleng, nanti kalau double barong itu juga tenaganya itu juga butuh double. Bukan masalah ininya, tenaga pikiran kita udah habis, udah terkuras di pas waktu ngepang sama nyeleng, itu udah menguras tenaga sama pikiran kayak gitu. Nah jadi intinya kalau kenapa kok di Rogo gak pernah bareng, ya banyak sih yang request, banyak yang pengen nyamper juga, tapi ya itu pembarunya sudah banyak gitu. Terus oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa di Rogo Samboyo Putra kok ngepang Mas? Kenapa gak nyeleng? Kalau soal itu gini, kembali ke yang pertama tadi, bukan masalah ininya. Kok pengen nyeleng, kok bayarannya jauh akeh, enggak. Lillahi ta'ala enggak. Saya bukan tipikal orang seperti itu. Dulu saya sempat nyeleng sendiri di Rogo Samboyo itu. Tahun berapa lupa, 2010 lupa, 11 lupa deh. Itu dulu saya nyaleng sendiri, saya ngepang 6 orangnya. 6 itu ya tetap formasinya tetap ada Mas Kojes, Mas Joko, Mas Gale, Mas Gaprik itu. Terus itu siapa ya? Lupa, sebab banyak sing keluar, banyak sing nikah, Mas, banyak sing kerja sekarang. Jadi dulu saya nyalengi sendirian, ijen lah bahasa Jawa. Jadi nyalengi ijen, terus berhubung Samboyo itu jobnya juga banyak dulu tuh. Saya fokusnya ke Samboyo. Terus lambat tahun, bukannya kok sekarang Samboyo sepi saya kembali ke Rogo lagi, enggak. Jadi dulu tuh sempat waktu YouTube itu belum serame kayak ini, tahun-tahun ini. Ketika saya santai di rumah nggak ada job, Rogo main biasanya datang. Bohong kok macan, nopo nyapo, ngepang itu pasti tetap masih bergabung gitu. Jadi saya dari Rogo sendiri itu nggak kok saya keluar terus sekarang masuk lagi benda. Jadi emang kayak lagi santai ya, datang ada waktu cobodang ya, kesempatan kumpul sama dulu-dulu seni di Rogo lah kayak gitu. Dan kenapa saya sekarang kok sering ngepang? Karena kalau saya nyeleng itu jeglek, tinggi saya aja 185 lah. Sedangkan rata-rata pemain Rogo Samboyo yang pernah celeng itu kayak Mas Joko itu juga sama 185 186. Jadi kita ambil kacanya, lek ngepang niku kan sama tinggi gitu loh. Bukan kok golek penake pas dibayar lagi nyeleng, enggak. Oh kemarin tuh saya sempat nyeleng kok ya sama Becil tuh, Masnya pas sakit apa gitu. Itu saya juga nyeleng. Jadi tidak pernah membedakan antara barong, nyeleng, ngepang kalau di Rogo Samboyo atau di Samboyo Putra itu tergantung dengan tarif tuh enggak, sama sekali enggak. Dan itu sangat di luar kepala saya, wes jauh pikiran saya kayak gitu. Jadi ya memang gimana ya, kalau di Rogo sama di Samboyo itu
mau ngepang atau nyeleng atau macan atau bareng sama-sama nyaman nih, terus nyantai. Jadi tinggal gimana ya? Ngepangnya ben podo racake, intinya gitu. Ben tingginya sama kan kita gagah ngepangnya dhuwur. Itulah pendapat dari orang luar loh ya, gitu. Dia lanjut ke pertanyaan ketiga. Oh iya Mas, kenapa kok beberapa penampilan di luar kok tidak sama Bopo Bro? Jadi gini, ini memang yang lagi gimana ya? Lagi lagi rame di IG, saya banyak yang inbox juga. Jadi banyak yang bilang apa ada masalah, apa pecah. Jadi gini, kalau kita dikatakan pecah, berarti kita membuat statement manajemen 50-50. Misalkan dari segi ini, dari segi fulus lah atau lain-lain 50-50. Misalkan si A bintang, si B bintang. Kita ditemukan crash, bergabung jadi satu. Ini membuat sebuah manajemen. Kalau yang namanya pecah, manajemen ini punya manajemen, ini punya manajemen, kita sudah tidak berkolaborasi lagi atau tidak udah gimana ya, tidak bekerja sama lagi. Itu namanya pecah. Kalau kita enggak, jadi kalau dikatakan saya itu ada masalah sama Mas Bro, itu sama sekali tidak ada, lillahi ta'ala tidak ada. Dan sama sekali tidak ada, dan nggak pernah ada masalah. Memang kalau kemarin itu sempet Mas Bro tuh izin mulai tanggal berapa ya? 20 Oktober sampai akhir bulan mungkin Mas saya izin nggak ikut dulu, nggak bisa ngikuti Mas Bro main kemana-kemana dulu. Soalnya satu, adiknya Mas Bro itu mau menikah, sedangkan beliau repot sama pekerjaannya. Jadi gini saudara-saudara semua, saya pun di rumah tuh ada pekerjaan selain menghibur kalian di jalanan. Mas Bro pun juga gitu. Mereka juga ada pekerjaan yang selain di jalanan, selain bopo kasarannya. Dan pekerjaan kita apa itu kan juga nggak perlu kita jabarkan kan. Kita sama semua. Makannya juga sama nasi, kebutuhan juga sama butuh. Paribasannya soalnya kan juga udah punya anak istri ya. Jadi kita tuh ada pekerjaan sendiri-sendiri di luar jalanan, dan sering saya pentas di sana, Mas Bro juga pentas di sana. Di saat kita nggak bintang tamunan, Mas Bro ada job sendiri, saya ada job sendiri. Itu juga sudah biasa. Tapi kenapa di saat itu kalian nggak bertanya? Tapi ketika detik-detik ini kok sering bertanya, gitu kan? Nah, aneh kan di situ. Jadi kalau dibuat masalah emang nggak ada masalah. Mas Bro izin per tanggal 20 sampai akhir bulan Oktober kemarin. Sedangkan mulai tanggal 20 sampai akhir bulan itu kan cuma job saya di luar untuk bintang tamu ya, itu kan juga lumayan ada lah. Jadi Mas Bro sudah saya gajulkan, intinya sudah saya carikan pengganti. Itu bopo lain. Basa Jawa tak gajul nih, nah kan gitu. Mas aku golek no gajul sih, mulai tanggal ini sampai tanggal ini nggak bisa ikut, kan gitu. Ketika saya sudah isi job saya yang Mas Bro nggak bisa ikut, Mas Bro dari tanggal 20 sampai akhir bulan itu nggak bisa ikut. Saya kan udah ngejob bopo lain, misalkan kayak Mas Kiki, terus Mas Ego itu anggota Sanggar Permadi juga, itu bopo saya juga. Jadi sebelum saya sama Mas Bro dulu, itu juga saya mengajak bopo saya juga, bopo Sanggar, namanya Mas Denny, kadang juga bopo yang lain kayak gitu. Jadi memang sebelum saya sama Mas Bro itu, saya juga sering gonta-ganti bopo. Jadi kemarin-kemarin tetap bawa bopo satu. Tujuannya apa toh? Biar tidak merepotkan kesenian yang mengundang saya. Misalkan pas dadi jebret, biasanya bunda ini jawab telo. Jadi gak perlu ngerepotnya gambu sing duwe jalanan kono. Jadi jalanan kono gambu ben iso fokus ning anggotane dhewe-dhewe gitu loh. Masa ya amit sewu kok ditekakne sebagai pemain undangan atau bintang tamu kok sing repotne jalanane kan ya gak penak kan istilahnya ngoten. Lah Mas Bro itu repot dengan pekerjaannya, entah itu saat bisa ikut saya lagi itu sampai kapan itu juga nggak tahu kayak gitu loh. Soalnya kemarin saya juga ketemu Mas Bro pas di Tulungagung itu, beliau double ngetek basa Jawa manke double manjat prank gitu loh kan. Mas Bro dulu sebelum bapak kan ngetek manjat
memonyet manjat bambu sing dhuwur nek jajane dan lain-lain iku yo wis ini ya tempo jus biasa yo kan masalah memang cuman ketika itu Mas Bro izin dan kenapa kok di tanggal 29 Oktober kemarin kok saya ketemu sama Mas Bro tapi saya bawa Mas Kiki itu sejatinya Mas Bro tuh sudah bilang Mas tanggal 29 saya sudah bisa ikut sampean lagi lah ketika itu saya sudah ngejok Mas Kiki kayak gitu loh jadi kemarin itu tuh banyak miskomunikasi banyak yang salah tompo lah istilahnya jadi ya memang ya kita kan kalau di manapun tempat kita bekerja atau di seniman atau dimanapun kan kita harus profesional jadi di saat itu saya ngajak Mas Kiki di belakang panggung kita juga akan biasa ngobrol bareng, ketawa bareng biasa. Cuman sportivitas kita, saya kan sudah mengajak Mas Kiki dari manajemen saya sudah ngajak Mas Kiki. Sedangkan yang di cara bahasa Jawanya atau bahasa kasarnya itu saya dibayari kan Mas Kiki, saya ikut manajemen Sanggar Permadi waktu tanggal 29 itu. Dan Mas Bro yang ngejob langsung dari anggota jalanan nih gitu loh. Jadi ya saya juga sportivitas, Mas Bro juga sportif. Jadi kalau mau misalkan ganggu saya atau mencut saya dan lain-lain ya juga nggak enak sama Mas Kiki toh. Kan soalnya Mas Kiki kan sudah di job Sanggar Permadi kan kayak gitu. Jadi ya saya mohon sedulur-sedulur seni yang dimanapun kalian berada, kalau ada pemikiran Mas B sekarang Mas Bunda gak kayak Mas Bro gak seru, saya ini pecah, itu salah besar. Makanya saya dari dulu selalu bilang saya nggak butuh fans, sama sekali saya nggak butuh fans. Soalnya fans, kalau yang dinamakan fans atau penggemar, ketika ada problem seperti ini, yang walaupun nggak ada problem ya, dibikin problem kayak gini, itu fans itu pasti menghujat, tidak malah menyupport. Tapi saya yang butuhkan di sini bukan fans, tapi sedulur. Jenenge lek sampean kromo-kromo dadi dulurku, dadi dulur Mas Bro. Ketika enek komunikasi gini kudu saling menyupport. Dulurku kalau lagi dihujat misalkan, saiki wis gak ganti Mas Bro ngene-ngene, kudune nyupport, ora kok malah nyengwerku ngene iki. Jadi kan ya malah repot. Ini ya seharusnya hari ini saya bekerja malah buat klarifikasi buat kalian. Bukannya kita tuh artis atau gimana, enggak. Ya setimbangane dulur-dulur yang nggak pernah ketemu kita itu salah paham lah. Jadi saya tegaskan di sini dan perlu digarisbawahi, kita manajemen Sanggar Permadi tidak ada permasalahan sama Mas Bro. Job ke depan pun mungkin nanti ya kayak tanggal 11 itu di Joyobonowo itu juga ketemu, saya juga sama Mas Bro juga. Jadi mungkin kadang kan ini ada beberapa job masuk lagi lewat bopo-bopo yang selain Mas Bro. Jadi nanti kalau ada per tanggal November ini ya, per November sampai ke depan nanti kalau misalkan saya pas main nggak sama Mas Bro, ya berarti itu yang job beliau yang ikuti saya. Misalkan kayak Mas Kiki oleh job, Mas aku oleh job sampai sampean, nggak berarti kan kalau saya ngechat Mas Bro juga nggak enak gitu loh. Soalnya kan saya yang job si A kayak gitu. Jadi memang nggak ada permasalahan sedikit pun nggak ada. Kemarin juga ketemu, saya juga biasa, semua nggak ada masalah. Jadi tolong yang punya persepsi buruk itu ya produk di unggah dukne lah, terutama yang bocil-bocil. Mas Bro pun pentas tanpa saya juga ada yang ngejob, saya pun pentas tanpa Mas Bro juga ada yang ngejob. Jadi ya lek hujat apa-apa, pokoknya nanggap, intinya ngono lah kasarannya tuh. Bener gak ya? Ya bener sih kalau sebenarnya saya nggak pernah nanggepi sih, komenan-komenan itu nggak pernah nanggepi. Soalnya ya saya juga selain di jalanan saya juga ada pekerjaan gitu loh. Jadi nggak fokusin ke tanggapan tok gitu. Dan Mas Bro pun rumahnya sama saya juga jauh, sekitar setengah jaman lah sama rumah saya. Jadi nggak selalu saya harus sama Mas Bro terus, keseharian saya juga gitu loh. Ya kemarin masuk misalkan Mas Bro bukaan anjingnya nanya jebret, terus takon gopo yang ndak penak wongnya bukaan nanya tamune ya kayak kalau bahasane ngoten kan. Ya gitu, kesibukannya orang nggak ada yang tahu. Tamunya Mas Bro juga wakil. Tamunya Mas Bro juga banyak. Jadi ya persepsi yang negatif itu ya mohon dihilangkan lah. Jadinya sedulur iki ya toh. Kayak gitu. Terus lanjut ke wakeh tenan sing takok wah. Ke dari siapa ini ya? Dari siapa nih nggak usah saya bilang ini. Oh iya Mas,
kesibukan sehari-hari kalau tidak ada job di jalanan ngapain aja? Banyak. Jadi gini, sekarang itu pimpinan Sanggar Permadi itu saya. Dulu kan bapak ya, sekarang saya. Dan di sanggar saya pun itu tidak hanya jalanan, tidak ada les jalanan juga. Jadi ada sendera tari misalkan lainnya, terus ada kerawitan, ada campur sari, ada elektron atau orkes, ada wayang kulit. Sedangkan bapak kan juga, bapak saya seorang dalang ya, jadi bapak juga ada murid juga, jadi sinau dalang itu. Agenda saya itu juga banyak, bukannya sok sibuk, agenda sanggar tok loh. Misalkan campur sari tanggapan, di tangga mau mantu ada hajatan, pimpinan sanggar saya nggak datang kan juga konyol gitu loh, konyol. Jadi ya job itu ramai nggak hanya di jalanan toh, jadi lain-lainnya juga ada kesibukan. Dan selain itu di rumah juga saya kadang ngecat kepang, ngecat celeng, senang dan yang lain itu ada gitu loh. Jadi ya kesibukan ini nih wong seniman WPN. Yo. Ini potong. Yo ben gak sepanen. Sama rasa sepanen tenang ya. Poline gak tau poli mas lagi mas. Neh, Gak tau poli. poli. Heeh. Arek Terus lagi gak tau. Loh, kuwi tenang. Hiburan kuwi ning omahe kadang mek poli, Mas. Mek poli dadi ki lek jam 4 sore ke atas biasanya poli. Enek wong ngejopo barangnya kadang tak tinggal poli yo kadang. Penting polisi. Penting polisi kebugaran jasmani ya tuh. Apa? Sosialisasi. Sosialisasi gitu. Sama tetangga lingkungan sekitar. Engko dikira wah tanggapan terus ora tau poli lho, guyupine karang-karangan ning kono. Kayak gitu. Jadi ya kehidupannya sing ngene kesibukannya sing ngene iki. Wis model samane wis. Tangi turu esuk ya kadang ya repot ngurusi anak, kadang aman repot ngurusi anak. Gak ono blonjo. Gak ono blonjo iki. Blonjo Bemu kurang. Kulit Oh, blonjo kulit buat pesanan ya toh. Terus chat juga jadi mode yang kon krono lek gak semainan ya sama pun lho. Jadi teman-teman seni lek kalau kesini biasakan kalau bisa WA dulu. Semayang lah, kencan lah. Kencan lek wong mulo kencan lho semayang gitu. Kencan lah. Jadi gue sama aku lek kadung rene gak semayanan, pulang gue pas metu gue blonjo chat atau blonjo poloan bekakas seperti kan. Ya gak ketemu aja kan yang mesake ngono lah aja kan kayak gitu. Mesake. Boleh poli masih tetap tapi arang kading lah. Boleh pas gak tanggapan. Soalnya tanggapan ini kayak bintang tamu paribasan itu tuntutan yang sangat besar ini. Sama enak garek nonton, garek menikmati, garek maido, garek nyacat ya. Bintang tamu ini tekanan atau kita tuh diharuskan harus sportif, sesportif mungkin. Jadi badan saya kurang fit, itu dituntut harus fit. Terus misalkan saya diundang di jalanan si A, amit sewu, jalanannya gemelontang, dijogeti rakene, tempone mawut, gamelane morat maret larase. Kuwi pun kita harus berpikir sebagai bintang tamu tuh supaya penonton bisa menikmati, tetap enjoy itu dengan gamelan kayak ngono, jalanan kayak ngono, ben bisa menikmati piye, kita harus berpikir. Nah, yang repot itu menghidupkan suasana. Suasana yang awalnya itu garing. Pas jalanannya omong ngene, penonton paribasan ya, nanggap larang ngene. Lah aku ben kita urip jalanan dia kita urip piye lah. Memikir yang sedetail itu yang paribasan gak penting untukku juga. Wis salah. Lah aku gak ngono. Kadang iki wong bintang tamu dibayar ono larang jogete gak maksimal. Tapi lek dijak sambatan gone kancane malah sak kesel. Jogete malah apik biasane. Baru sambatan terus lagi naik. Kalau jangan sambatan terus ya remuk. Gak guyon. Kuwi gak sepan. Dadi ya kesibukannya ya sing ngono kuwi. Pokoknya rene pesenku dulu-dulu seni barang pengen dolan ini ya semayan saya lah WA dulu. Terus samare pas engko dikromoh-nemoni padahal kene acara kan. Dan acaranya opo kan ya gak perlu kabeh wong tahu kan ya. Terus lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Mas, kenapa nggak pernah bareng pakai subakir lagi? Iki, dasi iki.
Ya ambek sewu lek ngene iki ning omah ya ngene ra masalah. Iki jenenge kayu ngene iki. Tapi lek pas di sumuti menyan, disuguhne nek sajen ya kita harus menghargai. Kalau bisa pesan saya barungan kuwi aja sampai dideleh ning lemah apa ning lantai. Sejajar sampai kita ngadeg misalkan. Ada ngadeg wetekno sampai dilangkai. Iki ndas. Lek pas ngene mau keneke iki jenenge kayu. Mek diukir dengan karya seninya dipoles kayak gini. Cuma ketika kita main jalanan itu sakral, Pak. Kita berani pakai sajen, berani ngundang nyambar kaki danyang naik danyang. Berarti jalanan itu sakral. Ya, saya juga nggak munafik. Saya pernah minum sambil main pentas. Tapi kalau bisa jangan. Soalnya apa? Kita harus menghidupkan suasana pemikiran kita tuh harus positif terus. Misalkan disuwini der sampai barungan mulai blok misalkan. Lek adewe mendem otomatis kepancing emosi. Lek pikirannya dia adem, ojo to digeret. Akhirnya efeknya apa? Engko gak oleh izin dan lain-lain. Efeknya kontinu. Dan kenapa kok saya sekarang nggak pernah pakai subagir? Kita rokok sih. Iya, butuh rokok. Ngopi sih Mas B. Ya ngopi sih. Tapi biasanya terus tahun. Barungan ini penuh sejarah bagi saya. Dulu sempet eksperimen, saya punya eksperimen membongkar sedikit sejarah sih. Uangnya disusuk pakai barungan ini disusuk iya ya. Iki jajale eksperimen pertama ya iki bocahe. Dan ini dulu tak buat tahun berapa ya? 2008 agak 2009 lupa. Ini bangunan baru. Cuma saya duplikat bangunan saya yang lama. Jadi subagir ini kenapa sekarang tuh nggak pernah kemana-kemana sering gimana ya? Saya kok nggak pernah bareng pakai subagir. Pertanyaan teman-teman kayak gitu kan? Ya betul kayak di sini nanggap. Dan kamu subagir kayak ada. Betul kayak di sini nanggap. Sedangkan aku bareng ini gak nengis KB yo gak tahu. Makanya lek jaranan aku main, saya kan juga punya jaranan juga, Romo Wijoyo ya. Itu pimpinannya saya sendiri. Ya barengan kita tok nih sapa-sapa sing gawe. Tapi kan lek bocahku dhewe aku tenang ngono lho. Ora kok untuk disile-silene rono ya enggak. Ini pegangan saya pribadi sebenarnya. Cuma lek jarananku dhewe sing gawe cacah dhewe ya oke lah. Selain saya di SKB Kediri loh ya. 7717. SKB wakil saiki ngono maksudnya kan iki to. Ya gak tahu digawe iki. Jadi yo memang yo iki sampai tak tulis SKB mergo pas di kala itu Mas Hendri atau pimpinannya SKB itu, SKB Kediri, seorang dokter itu juga beliau itu nyupport. Kowe gelem gawe kuwi tak kagetane ben. Butuh apa? Misalkan mau ceti tak kokne rokok, mari bahasane kok ngono iki. Ini malah kaget aja tulis si SKB 7717. Mergo di saat itu juga SKB jobnya rame gitu loh. Jadi akhirnya sing takon lho nyapa saiki gak tau bareng wis sebagai iki mangane sing nanggap tanggapan. Terus terus nanggap mau nyeleng, mau tanggap kon ngipang ya gelem. Ngesakne jadi kata tanggapan. Kalah pilihannya. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi Mas. Ada pertanyaan lagi. Siapa? Oke. Gak apa-apa ngomong santai. Job paling jauh di mana Mas? Job paling jauh di mana? Kok IG mesti? Iya. Jadi job paling jauh itu kalau menurut saya job apa iki kira-kira? Jaranan kok wayangan? Jaranan. Lek jaranan Batam. Sebenarnya ada lagi banyak, tapi yo kreh nih kayak ketekan mak di Covid, jadi yo batal kabeh. Sebenarnya ya kalau yang batal dulu pas waktu itu ada luar pulau itu ada 9 nggak salah. Luar daerah sini. Dan ini bukan iso ya, bukan iso. Dulu kan pernah di Solo kenal sama orang Suriname. Itu pengen ngundang jalanan Kediri dibawa ke Suriname, wes. Suriname tuh kamu nggak ngerti. Kan tulisannya nama, jadi Suriname. Itu juga batal. Terus Kalimantan juga batal. Samarinda juga Kalimantan juga batal, Batam juga batal lagi. Ya mati Covid nih. Hongkong batal.
yang mendatangkan Mas Percil dulu itu juga panitianya sudah menghubungi oke didilan kok yang dilala sing batal iki rong DPKB. Jadi batal saya ini. Terus ulang tahun itu ulang tahun Angkatan Udara Jayapura itu juga batalnya salah satu dibahas untuk menganggapnya saya ini. Tapi selama ini batal mesti ngatur dilek jaran loh ya, lek wayangan yo kok bro. Kalimantan sudah sering dulu sama bapak wayangan. Lek jaranan yo Batam itu paling jauh lah. Ini santai jadi orang ya. Oh, kakak santai. Di bantal ini tuh Bantal. Kita mau pengen geng-geng yo semua. Ini loh Mas orangnya. Geng. Apa nih, ngomongin dari teman-teman IG, dari teman YouTube. Kalau memang ada pertanyaan, Ini Mas ada lagi suka duka pas jadi bintang tamu di suka luar duka kota. pas jadi bintang tamu. Di luar kota. Ya itu tadi. Kalau sukanya ya Jual. adik ditanggap, Kenapa? tambah sedulur ya toh. Oleh koyo. Oleh saweran, lek sing nyawer. Ya, sukanya itu sih. Terus sukanya nih, saya tuh dari dulu tuh suka tantangan. Jadi misalkan Iya, Mas. misalkan ya kayak sing tak sebutin tadi. Jalanan A, gamelane gelondang. Terus jalanane gamelane kakak-karuan. Itu kita harus dituntut untuk belajar memikir, menghidupkan suasana itu tadi. Itu sukanya. Jadi kita juga banyak pengalaman lagi, tambah pengalaman. Lek dukane satu sampai mulai kadang dibayar. Besok ya. Sesuk ya. Yo gak ngono maksudku ki. Kita kan beli bensin kadang ya jenenge wong padha kerene ya. Bensinnya budal direwangi utang kadang ditukokne bensin paribasane ya, paribasane. Lah wi mulai ngene bingung ngenteni ning pom nggih ngenteni transferan yo tahu. Sampai drabus 4 jam ning pom yo tahu. Ngenteni transferan lebih ya padha rasangan budal ke susu. Kadang tuh habis pentas siang di A terus malamnya pindah di B lokasi kedua itu kadang kita gak sangon, gak bawa sangu, kadang juga nungguin gitu loh. Sedangkan kita kan setiap habis main kenapa kok kita langsung pulang? Resiko mas, menjauhkan resiko misalkan kalau jalanan tersebut nanti ada tawuran dan lain-lain. Kita kan bawa kendaraan, takutnya kalau di jalan tuh gimana gitu loh. Kita nggak mau terlibat di situ, kayak gitu. Terus dukanya lagi apa ya banyak sih sebenarnya. Yo kalau tuan rumah atau pihak jalanan itu nggak bisa menerima kedatangan kita, misalkan jalanan si A pentas, saya nanggap ini orang B, lah saya yang mendatangkan orang C disumbang nih ke situ. Ya kalau pihak jalanan ini sama si B ini bisa menerima, itu kan juga beban bagi kita, kayak gitu. Yo wong sing seneng karo gak nggak seneng loh mas, jadi kita jaga ini sih gak seneng lah, jaga ini lah, kayak gitu. Dukane lagi untuk pas jadi bintang tamu. Siji, kadang kita enggak ya bukane piye-piye lah iki. Iki jane rada saru ya. Dukane. Kadang iki dari pentas ke A pindah malam ke B gitu ya. Kita belum sempat makan. Kadang itu konsumsi gak dapat. Ya masalah sih memang. Kayak rokok juga dapat. Jadi ki sebenarnya aku pengen duluri. Ya buka kok krono panganan terus gitu enggak. Ya kadang tuh sampai peteng luwe metu no. Wah ya Allah, ngumpul lambung munggah. Jadi kemarin sempat sakit asli telat makan. Jadi memang kadang tuh panitia juga sering nawari, misalkan undang saya ke lokasi kedua itu ya. Maklum dulu mas, kadang jamnya kan juga mepet. Terus kita juga sportivitas itu tadi. Jadi waktu main kadang mulai sampai lali susu, kadang digawani barang. Ini juga nih kadang ngempet luwe lambung gitu. Bermasalah. Jadi kemarin sempat telat makan beberapa hari saya sakit gitu loh. Di tanggapan pindah-pindah jadwal makan tuh nggak teratur gitu loh. Istirahat juga kurang gitu. Oh ya mas, ada yang tanya juga untuk sejarah kesenian jalanan Romo Wijaya itu pertama kalinya itu gimana mas? Kalau jalanan saya sendiri Romo Wijaya dulu itu sebenarnya sih warisan mas, warisan dari Mbah Yud. Dulu namanya jalanan tuh Turonggo Wijaya Putra. Terus dipegang bapak itu sampai dipegang bapak, dipegang Wijaya Jawa ya. Jalanan Jawa, dulu jalanan Jawa, gak ada jalanan Pegon. Jalanan Jawa itu OT-OT
Terus gak gawe centing wis ditaleni metu mlilik wis ngono kuwi jarane Jawa men. Lah, iku setelah itu dipegang bapak sampai namanya diganti Wahyu Wijaya Putra. Nah, terus setelah itu dipegang Mas Ilung namanya Wijaya Putra sampai tak pegang. Saya pertama megang jalanan Wijaya Putra itu setelah itu induknya tuh telat berapa ya? 3 bulan kalau nggak salah. Saya hair induk kan induk di sini ada anu ya. Ada apa kesenian jalanan di induk. Induk itu telat, terus setelah itu di Kabupaten Kediri ada namanya jalanan Wijaya Putra baru. Sedangkan saya akhir induk telat, dikira orang dinas itu sudah mati, Wijaya Putra wis iki gak apa-apa. Akhirnya saya gantilah Romo Wijoyo, soalnya katanya Pak Po, Pak D saya itu gak apa-apa dan jenenge diganti pokok gak ninggal Wijoyo nih. Soalnya ikone Mojo mbiyen jalanan iki Wijoyo, ngoten niku. Jadi kalau berdirinya Romo Wijoyo itu sekitar tahun 2009-an. Itu Romo Wijoyo ya. Itu Romo Wijoyo. Tapi kalau Wijoyo nih Wijaya Putra, Ronggo Wijaya Putra itu ke tahun 60 piro ngono, Mas. 60 berapa gitu loh. Nah, itu dulu spanduknya ada sebenarnya sempat ketemu. Tapi wis iya di pangan rayap lah bahasa Jawa niki. Jadi tahun ini duwe wis gak ketok. Kan ada tahun ini kan difoto kan 2 dokumen kan saya juga lihat jalanan saya ada sejarahnya kayak gitu. Masih nih barungane. Barungannya masih. 2. Pentulang, Kepang itu masih 1. Dan Wijaya Putra itu saya dirikan dulu, tujuan saya gini. Saya ingin merangkul teman-teman yang sering main sama saya, misalkan sering jagongan lah, sering main ke rumah saya atau sering coba bahasa biyen apa ya, ubyak-ubyuk bareng lah kanca-kanca. Jadi ya bocah sak desaku dhewe ya kanca-kancaku jalanan sing kulinawor memang tak dadeni siji jebret. Tapi ketika sekarang tuh teman-teman dari luar daerah itu yang sudah punya nama, semakin namanya naik, sering datang bintang tamu juga. Saya pengen aja ya malah pikir-pikir. Soalnya kan mereka juga punya jam terbang. Gitu loh. Jadi kadang tuh kayak konco teko pengen dapuk no, bukannya aku kok egois, gak oleh ngono, gak. Konco-koncoku lu sering tanggapan. Ya sedangkan bocahku dhewe jarang tanggapan. Kayak Romo setahun pisan iki sampai setahun pindho lah apik wis ah. Wis gen-gen lah. Sing agenda ngumpul lah ndandake ngono. Ya petik lagi bojone cacak kan ya akeh sing wis omah-omah. Dadi yo paling dikekne arisan sok ben panggang ngumpul ngono. Jadi niate ati Romo Wijaya ya mempersatukan ya siku. Teman-teman sing nawor, sing sering negesekan ku dibahas ning grup kan gitu. Oh ya Mas, untuk arti dari kata Romo Wijoyo itu ada maknanya atau gimana Mas? Kalau Romo Wijaya itu di tokoh pewayangan itu ratu. Ya, ratu. Kalau dari jalanan saya pribadi, Romo itu wis ngarani bapak. Romo itu bapak, Wijaya iki wiwit jayane. Dadi wiwit jayane bapak mbiyen, bapak mbiyen, Mbah Yuni wis enek jalanan iki, intine ngonten. Jadi Wijaya bukan kok kembang Wijaya Kusumo itu bukan. Dari dunia pewayangan bukan. Romo Wijaya itu tokohnya memang ada. Tapi Romo Wijaya jalanan saya itu Romo itu bapak, Wijaya itu wiwit jayane. Wiwit Jaya, jadi wiwit jayane bapak mbiyen. Gitu. Jadi lek iso iki sing dapuk bapa niki ya wis seorang bapak-bapak. Jadi ben padha iso saling ngajeni sing dadi penonton, sing main itu ya biasa orang bapak kan pemikirannya semakin luas. Ini kayak gitu. Wah, pertanyaan konyol ya. Ada pertanyaan yang konyol Mas, jadi enggak saya tanyakan. Kalau Sanggar Permadi sendiri apa toh sebenarnya artinya Sanggar Permadi? Nah, lek Permadi ki kudu kok wayang wong ganteng duduk. Saya juga gak ambil dari situ. Permadi kan kata lain dari Janoko ya. Permadi itu singkatan Panji Endah, Raras Moyo, Adiluhung. Jadi pusakane Kediri ki Panji, pusaka Panji ki Endah, akeh sing gandrung, akeh sing pengen duweni. Laras sih dari pusaka itu bisa melaraskan pemikiran, melaraskan rasa, makanya jalan itu tak tulis rasa kabeh to. Kabeh kan nggih rasa. Adiluhung yang diagungkan. Jadi Panji Endah Raras Moyo Adiluhung kuwi lek duwe pusaka, kuwi karo sebagai
piye pepeling lah kasane. Kowe mbok duwe pusaka apa ae, misalkan HP iki pusaka. Saiki HP nggih media pekerjaan kebanyakan. Iki padha pusaka. Jadi pusaka gak harus keris, gak harus tombak. HP iki ya pusaka. Jadi kita harus piye yo? Kuwi lek banyolane opo sing tak cekel jenenge pusaka bilang. Supoko. Nah, jadi HP seperti HP pun ini juga pusaka. Jadi kita lek adewe iso ngajeni budayane awake dhewe, iso nglarasne pikirane adewe, ya kuwi akan dadi indah. Akan dadi baik, bagus dilihat dan dirasakan. Makanya kaitannya harus Sanggar Permadi kuwi gawe rasa. Jadi wong urip kudu duwe rasa-rasa. Lah aku salah ya rumangsa bersalah. Terus lek joget iku kudu gawe rasa ayeme ati. Lek atine gak srek, atine pikirane gonjak, ya koyo jalanan gamelane penak jogetnya gak iso maksimal. Kabeh kudu gawe rasa. Kayak gitu. Terus ada lagi, ini pertanyaan konyol sih sebenarnya. Sering Mas, saya kan di rumah kan juga jual celeng, jual kepang, jual barungan, pakaian, peralatan jalanan sama wayang kulit ya, komplit gamelan juga ada. Itu kebanyakan. Kenapa kok orang pesen celeng di tempat saya itu konyotrek nih lah, bilang. Biar kalau aku tuh guyu. Jadi yang ini loh, maksud gue guyu nih kok aku mentahi. Yo sotren, lek sampean gak seneng tirakat yo bahaya. Yo memang jalanan dolanan goib kasarane ngono ya, memanggil roh leluhur ya. Tapi lek mau sotren kuwi kleru, Mas. Iku misalkan orek iki apa celeng iki ya, niki tak sotrene ning wit ngene. Dembite ben mlebu ning celeng lah. Ku celenge tak gawe ben mlebune aku. Kuwi goblok sampean iki kleru. Lha kok lek wong iki justru njaluk nyawane putune sampean sama kowe sira. Goib gak niki dolanan, Mas. Jadi lek aku saiki mau tuku nyeleng sak sotrene kuwi. Lah kuwi kok tak sotrene ning pundene kene celeng tak kirim ning Jambi apa Kalimantan apa Sumatera kasane. Lah iku lek kono duwadi jaluk digambui ning Kediri ning pundene kaya apa ya kelakon dadi numpak pesawat Terus lah iki transitne piye? Kuwi lho logika lah maksudku ngono lho. Sing pesen ya tulung iki kowe sampean pikir sik to. Dadi ki ya Allah, ini kok nyotrene terus omahe Kalimantan njaluk digambui, aku le nang omahku ning pundene bae Kediri kene kaya numpak pesawat. Parah sampeyan. Wis ya mau dipikir sing ngalah lah maksudku ngono lho. Ojo sak nyotrene. Aku enggak pernah menyotre-nyotre enggak pernah, memang enggak pernah. Baik. Mas, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Mas? Buat untuk kesenian jaranan yang sekarang atau iya. Kalau saya sih simpel. Memang pesan-pesan ya, pesan kesan ya. Kalau buat sedulur seni terutama di jalanan. Pesan saya ojo sok anggere nyotrekne satu. Soalnya apa? Adewe lek gak iso komunikasi karo bareng konoan langsung. Resikonya misalkan padha wong golek pesugihan. Turun pitu lho gak selamat. Sotren ya ngono juga. Sedangkan sama juga ojo nggoni terutama pembaros. Oke lah. Ade disuti ngawung gertak gak masalah. Tapi lek sampai ngebruk wong misalkan bocah kleru ngebruk pisan terus sampai geger. Yang repot itu banyak, Mas. Jadi perizinan semakin sulit. Kita mengembangkan budaya juga gimana, ya kan? Sinanggap malah gak iso, nek kono pengen nanggap tapi gak oleh izin, kan repot. Terus kedua nih, sama ngebruk wong yo, lek wani ngebruk wong yo tanggung jawab kok. Ojo kok bar ngebruk bar ning jero digambui melayu melarikan diri. Wis sikap, nah, padha lari dari tanggung jawab sikape pengecut Mas, dudu satria kowe. Aku ngepuk celengan sama takoni wong sing tau main bareng mbek aku. Sing ngepang kok nek celengan kok sampai gedian apa piye? Mesti tak takoni. Kumpulane sampean sing kena celengan gak? Kan ngundang kelindingi ya. Terus kadang iki sing jaga teman-teman, terus gak arah sampai sinyalin kena banget dek gak rumoso ngeneki, terus gak sengaja kena kelindingku bareng kan. Kadang yo tanggung jawab lah tak jaluk. Aja anggere ngawurmu mau dhisikne aku dadi yo, aku sangar ngono. Nuruti sangar dadi gak ngono. Jadi lek ada insiden seperti itu perlu digarisbawahi. Wani ngebruk ya wani tanggung jawab. Aja ngendelne kumpulane yo ngesakne, Pak. Raga jalanan iki ragate akeh. Kepange saiki sak biji regane piro? Wis 100.000 won.
paribasane ragati batine tanggapan lho karuan iso ngragati jaranan Bung karuan. Dadi lek anggotane niku malah repot dhewe ngesakne bose, ngesakne perizinane, ngesakne kumpulan liyane engko pengen main apa ditanggap wong daerah kono malah gak kena. Ya itu kan akhirnya memecah belah seduluran antar seni kan kayak gitu. Ya cuma itu sih. Jadi gak nguri-nguri budaya ki yo terutama nek jalanan yo sing tenanan. Wong jenenge wae kan jalanan. Ajarono sing tenanan. Terus jalanan nyapa kok mesti nggih udeng. Ya kuwi belajar kok ben kuwe mudeng. Jadi kalau bisa jalanan pemain jalanan ojo sampai pinggir belakon sik pitekno gambuh. Ya men saya gambuh sing belakon bukan nyindir kok enggak. Lek sarepku belakon iki nggih gamblangne lelakon. Iku lek wong wis mendem arepe bopo mendem terus nggih belakon. Kuwi gamblangne lelakon kondi. Kan pikirannya dhewe kan apa misalkan nek cah tawuran gak iso nengahi. Lah kuwi kan gak iso gamblangne lelakon kan paribasan koyo ngono. Diraku. Jadi yo sing dibelajari sing tenan lah. Jadi plus minus jaranan. Aku mbarong, berarti aku ben iso koyo bareng tenan piye yo ngene penjiwaan itu juga penting. Pelaku sak laku hati-hati. Soalnya penonton sekarang itu banyak yang ibu-ibu, anak-anak itu semakin banyak yang mencintai jaranan. Budaya jaranan. Jadi eman lah kok sampai digegeran walaupun antar penonton itu ben penonton sing ngurusi nek dhewe fokus ade ning kalangan. Kita main maksimal bisa menghibur ngomong piye kan gitu. Menciptakan suasana hidup gimana. Jadi PR seniman itu terutama jalanan itu berat mas. Jadi ya saling support lah pesan saya. Lek aku petok aku ning ndi ya soponen, lek aku kenal sama petok sama yo tak sopo, antar sapa itu sapa ngerti jadi menyambung tambah sedulur silaturahmi antar seni. Cuman itu sih. Mungkin ya dari sekian vlog saya dari depan sampai belakang sampai sekarang ini ada kata-kata saya yang kurang enak atau kurang pas. Saya pribadi atas nama Budi Permati saya minta maaf sebesar-besarnya. Tentang Mas Bro juga saya tegaskan lagi, intinya kalau saya sama Mas Bro memang benar-benar nggak ada masalah. Cuman itu tadi saya ulangi ya, per tanggal 20 sampai akhir bulan Oktober kemarin Mas Bro sempat izin. Dan kenapa kalau yang belum nyimak video yang depan tadi, nyimak video yang sekarang, tanggal 29 itu ada Mas Kiki, ada Mas Bro juga. Manajemen saya sudah mengejob Mas Kiki sebagai pengganti Mas Bro sementara, dan Mas Bro pun dicoba ya jaranan, akhirnya ketemu lagi di situ. Jadi saya memang benar-benar gak ada masalah. Mas Bro memang lagi repot, ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan untuk beberapa hari ke depan. Entah itu sampai kapan gitu loh. Jadi yo lek ngejip nih jaranan kan yo tanggapan kan jarang kading, jarang ada job. Sedangkan Mas Bro juga punya anak istri, saya juga punya anak istri. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kalau memang gimana ya? Lek memang wis sedulurku tenan, sedulurku seni tenan ya, tolonglah support tenan aja malah hujat. Ngesakne cah-cah sing liyane gak kena sing nanggap bareng iki kok kena imbase. Jadi imbase ke semua orang lah. Pasti. Dia itu tadi yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya ulangi lagi, saya minta maaf. Tetap semangat nguri-nguri budaya ini, tetap sehat. Salam budaya. Oke.